Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gerardus Kevin Giovanni, NIM 682018-041, kelas AM 801D. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen resiko dari BPR Ambarawa Harta Sarana. Di sini ada beberapa tujuan dibuatnya presentasi ini, yaitu mengetahui tentang profil perusahaan yang akan dipresentasikan, kemudian mengetahui tentang risk assessment yang meliputi tahap identifikasi, analisis, dan evaluasi. Dan juga kita akan mengetahui tentang risk treatment yang akan dibentuk dalam beberapa bentuk skenario yang sering terjadi di perkreditan, serta akan ada penjelasan tentang risk analysis. BPR Ambarawa Harta Sarana secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993 berdasarkan Akte Pendirian Nomor 6292 tahun 1993 oleh Notaris Siti Utari, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman pada tanggal 31 Desember 1992. Usaha didirikannya BPR ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi Kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar penduduknya. Melihat kondisi yang seperti itu, maka didirikannya BPR Ambarawa Harta Sarana untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit yang terdiri dari kredit umum, kredit pegawai, dan kredit mingguan. Jasa tabungan yaitu terdiri dari tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai. Dan jasa deposito melayani deposito untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sehingga diharapkan masyarakat Ambarawa dan sekitarnya untuk dapat lebih mengembangkan usahanya. Jadi, diharapkan pelayanan jasa tersebut diharapkan sebagai salah satu faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor produksi masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat struktur organisasi BPR Ambarawa Harta Sarana yang meliputi sebagai gambar berikut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang risk assessment yang terdiri dari tahap identifikasi, tahap analisis, dan tahap evaluasi. Kemudian di sini ada risk treatment yang terdiri dari langkah mitigasi dan contingency plan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang likelihood beserta impact dari kalkulasi saya sendiri. Di sini pada likelihood ada almost certain yang artinya terjadi lebih dari 2 kali dalam 1 bulan. Likely yang artinya terjadi kurang dari 2 kali dalam setahun. Possible yang artinya terjadi 2-5 kali dalam 2 tahun. Unlikely yang artinya terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Dan terakhir, rare yang artinya terjadi maksimal 1 kali dalam 1-4 tahun. Kemudian ada impact menurut kalkulasi saya sendiri. Ada beberapa kategori pada impact ini, yaitu safety, keuangan, reputasi, dan sistem teknologi. Yang pertama, ada insignificant yang sangat jarang terjadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu mencolok. Kemudian ada minor yang jarang terjadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan juga tidak
terlalu mencolok. Lalu ada moderate yang kerugiannya sudah mulai terasa. Lalu ada high yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi BPR, dan yang terakhir yaitu ada mayor yang sangat merugikan BPR. Nah, dalam register risk ini saya memiliki 6 contoh resiko. Di proses bisnisnya ini rata-rata semua sistem kredit, dan ada satu proses bisnis dalam sistem tabungan. Skenario pertama yaitu proses bisnisnya sistem kredit. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya nasabah yang tidak tahu sebuah informasi. Risk cause-nya yaitu tidak memiliki informasi akurat tentang syarat pembuatan rekening kredit. Terus uraian perhatian resikonya, calon nasabah yang ingin membuka rekening kredit belum memiliki buku tabungan. Sumber resikonya yaitu human. Kategori resiko sumber daya manusia. Kode resikonya yaitu K1. Akibat atau konsekuensinya diwajibkan membuat rekening tabungan terlebih dahulu. Pemilik resikonya yaitu calon nasabah. Unit kerja terkaitnya yaitu customer service. Di sini likelihood-nya low, impact-nya low, level resikonya low. Kemudian exciting control-nya itu ada, memadai, dan presentasinya 20%. Untuk risk evaluasinya saya beri toleransi, yaitu tolerate. Kemudian risk treatment-nya dari langkah mitigasi, mencari informasi tentang syarat membuka rekening kredit, dan jangan sungkan bertanya kepada petugas jika kurang paham. Untuk contingency plan, pihak bank diwajibkan meningkatkan sosialisasi dan marketingnya kepada masyarakat luas. Yang kedua, proses bisnisnya ada sistem kredit yang tujuannya untuk mengurangi terjadinya human error. Risk cause-nya karena banyaknya data nasabah yang mengajukan data. Uraian perhatian atau resikonya yaitu komisi kredit salah memberikan persetujuan kredit. Sumber resiko yaitu human. Kategori resikonya resiko operasional dan TI. Kode resikonya K2. Akibat atau konsekuensinya nasabah tidak bisa mengajukan kredit. Pemilik resikonya yaitu komite kredit dan petugas lapangan. Unit kerja terkait yaitu administrasi kredit. Likelihood-nya low, impact-nya medium, level resikonya medium. Exciting control-nya ada, memadai, dan presentasinya 40%. Sini saya memberikan risk evaluasinya treat. Risk treatment-nya dari langkah mitigasi, mencocokkan data nasabah dengan teliti sesuai dengan data dari petugas lapangan. Contingency plan-nya, atasan harus lebih mempertegas kinerja bawahannya sesuai kesepakatan kerja yang telah ditentukan. Yang ketiga, proses bisnisnya ada sistem kredit, tujuannya untuk mengurangi terjadinya kredit macet. Risk cause-nya yaitu terlambat membayar cicilan tiap bulan. Uraian perhatian resiko, nasabah terlambat membayar tagihan kartu kredit. Sumber resikonya human, kategori resiko keuangan. Kode resiko K2, akibat atau konsekuensinya yaitu ditagih oleh debt collector. Risk owner-nya yaitu nasabah. Unit kerja terkait yaitu customer service. Sini likelihood-nya low, impact-nya high, level resikonya high. Untuk exciting control-nya ada dan belum memadai, presentasinya 70%. Di sini risk evaluasinya saya kasih treat. Untuk risk treatment-nya dari langkah mitigasi, membayar cicilan tepat waktu. Untuk contingency plan-nya
Pihak bank bisa melakukan penagihan berkala kepada nasabah yang terlambat dalam melakukan proses pembayaran kredit serta membuat perjanjian kepada nasabah. Kemudian di sini ada sistem tabungan. Kemudian tujuannya meminimalisir tindak kriminal yang sering terjadi di bank. Risk cause-nya perampokan. Uraian perhatian resikonya, sistem keamanan bank kurang memadai. Sumber resikonya kriminal, kategori resikonya resiko operasional dan TI. Kode resikonya K3. Akibat atau konsekuensinya kerugian pada pihak bank. Risk owner-nya yaitu bank. Unit kerja terkaitnya security. Likelihood-nya low, impact-nya medium, level resikonya medium. Exciting control-nya ada dan belum memadai. Presentasinya 40%. Untuk risk evaluasi saya kasih treat. Langkah mitigasinya yaitu meningkatkan keamanan dengan menambah SDM keamanan. Contingency plan-nya, pihak bank juga harus membuka pelatihan khusus untuk pihak keamanan guna meningkatkan skill dan pengalaman. Kemudian di sini proses bisnisnya ada sistem kredit. Tujuannya bank diharuskan mampu menyediakan kompensasi dana untuk kedepannya. Risk cause-nya tidak ada kompensasi untuk modal kredit. Uraian perhatian resikonya, pihak bank tidak mengompensasi dana untuk modal sehingga bisa melanggar ketentuan. Sumber resikonya yaitu ekonomi. Kategori resikonya resiko hukum dan peraturan. Kode resikonya saya beri K1. Di sini akibat atau konsekuensinya yaitu tidak bisa membuka dana kredit kepada nasabah. Pemilik masalah yaitu bank. Unit kerja terkaitnya yaitu direktur. Di sini likelihood-nya low, impact-nya high, dan level resikonya high. Untuk exciting control-nya ada dan sudah memadai, dan presentasinya 60%. Sini risk evaluasinya saya beri treat. Untuk langkah mitigasinya, mengkompensasi dana bank sehingga memiliki dana kredit yang cukup untuk para nasabah yang ingin mengajukan kredit. Untuk contingency plan-nya, pihak bank diharuskan memiliki catatan yang jelas tentang pemasukan dan pengeluaran kas dalam bank. Kemudian yang terakhir ada sistem teknologi untuk proses bisnisnya. Tujuannya mengurangi dan meminimalisir terjadinya error pada sistem. Risk cause-nya bank menggunakan sistem yang baru dan masih tahap pengembangan. Uraian perhatian resikonya, pihak bank mengganti sistem yang lama menjadi sistem yang baru dan lebih canggih. Sumber resikonya yaitu teknik. Kategori resikonya yaitu resiko operasional dan TI. Kode resikonya yaitu K3. Akibat atau konsekuensinya yaitu pekerjaan menjadi terhambat dan membuang banyak waktu. Pemilik resikonya yaitu bagian IT. Unit kerja terkaitnya yaitu sistem analis. Likelihood-nya di sini low, impact-nya medium, dan level resikonya medium. Untuk exciting control-nya di sini ada dan belum memadai. Presentasinya 35%. Untuk risk evaluation-nya saya beri treat. Untuk langkah mitigasinya, bagian IT diharuskan siap dan kerja cepat jika sistem bank yang diperbarui masih dalam tahap pengembangan mengalami trouble. Kemudian contingency plan-nya, pihak bank bisa memberikan pelatihan khusus atau seminar yang belum tentu bagian IT tersebut
sudah memahami masalah yang sedang terjadi, serta melakukan pemeliharaan sistem secara berkala. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.